Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Lewat syair pujian yang mengagungkan nama-Mu. Kiranya setiap persembahan pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu. Membuka hati kami bagi firman Allah. Karena kami tahu dari firman itulah kami mengerti kehendak-Mu. Melalui pemahaman akan firman-Mu lah Tuhan hidup kami menjadi lebih baik, lebih sempurna di hadapan-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran kebenaran bagi umat-Mu ya Tuhan. Pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu hanya berkata-kata sesuai dengan keinginan Allah. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Merupakan suatu kebahagiaan dan berkat khusus bagi kita hari ini. Oleh karena Tuhan telah menghantar kita memasuki bulan yang keempat di tahun ini. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama atau sepanjang bulan Maret kita sudah lalui, bagaimana Tuhan mengajar kita supaya kita teguh di dalam Kristus. Maka pada bulan ini saudara-saudara, firman Tuhan yang akan disampaikan dari mimbar gereja ini bertalian dengan bagaimana supaya kita memperoleh kemenangan dalam Kristus. Itulah tema firman Tuhan pada bulan April, kemenangan dalam Kristus. Kita semua sadar bahwa kita hanya bisa menang. Kita hanya bisa kuat. Kita hanya bisa berhasil. Kita hanya bisa melakukan apapun. Karena Tuhan Yesus menopang hidup kita. Maka di minggu yang pertama ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya beri judul kemuliaan di balik penderitaan. Kemuliaan di balik penderitaan. Saudara-saudara, tidak sedikit orang akhirnya menjadi lemah. Tidak sedikit akhirnya orang menjadi putus asa, kecewa bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh karena penderitaan, oleh karena masalah, oleh karena pergumulan yang tidak kunjung berhenti. Ternyata saudara-saudara, dalam pergumulan hidup orang percaya, dalam penderitaan hidup yang dialami oleh orang percaya, ada janji Allah bagi mereka yang tetap sungguh-sungguh menjalaninya, menghadapinya sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kemuliaan kekal. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak
binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu pada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Perhatikan baik, saya baca ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mengenal seorang rasul yang bernama Paulus. Semenjak dia berkeputusan untuk menjadi pengikut Kristus, maka yang namanya pergumulan penderitaan dalam hidupnya tiada berhenti. Dan dia bersaksi pergumulan penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan karena Yesus. Penderitaan karena Yesus artinya penderitaan karena dia mengikut Kristus. Imannya harus dipertaruhkan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita yang ada di sini hari ini belum sampai mengalami penderitaan karena Yesus. Belum sampai mengalami penderitaan karena pengenalan kita pada Kristus. Tapi penderitaan kita adalah karena faktor-faktor yang lain. Tetapi apapun namanya, penderitaan disebabkan oleh karena apapun itu, saudara, maka kita harus yakini bahwa
Pergumulan hidup itu merupakan istilah yang dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan perjuangan hidup manusia selama dia ada di dunia ini. Oke. Menggambarkan perjuangan hidup manusia selama dia ada di dunia ini. Harus diberitahukan kepada kita sebuah kebenaran bahwa selama saudara masih ada di dunia ini, maka yang namanya pergumulan, penderitaan akan datang silih berganti. Kenapa saudara-saudara? Hal itu disebabkan oleh karena dosa. Kepada Adam dan Hawa yang melanggar ketetapan Allah, Allah menghukum mereka. Kepada Adam diberi hukuman. Dia harus berpeluh. Dia harus memeras keringat. Dia harus capek lelah untuk mencari makanannya selama di bumi. Kepada wanita Allah juga memberi hukuman karena dosa. Engkau akan menderita banyak sekali kesakitan dikala atau di saat engkau melahirkan, tetapi engkau akan tetap berahi terhadap suamimu. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, selama kehidupan nafas masih melekat pada tubuh yang fana ini, pergumulan penderitaan akan datang silih berganti. Tapi tahukah saudara bahwa di balik setiap pergumulan, kita akan menemukan berkat yang luar biasa, yaitu kemuliaan kekal atau hidup kekal. Kemuliaan kekal atau hidup kekal. Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Orang yang setia, orang yang bertekun bertahan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, Allah menjanjikan kelak akan ada kemuliaan yang akan diberikan kepadanya. Tetapi hal itu tidak otomatis datang terjadi dalam diri kita. Kita harus menghadapi setiap pergumulan hidup dengan sikap yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana sikap dia. Bagaimana dia berhadapan. Ketika diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan penderitaan hidup. Saudara-saudara, sampai akhirnya Paulus itu menjadi seorang rasul yang setia sampai akhir hidupnya. Padahal Alkitab berkata dia mengalami derita secara terus-menerus. Tapi kenapa dia beroleh kemenangan? Karena dia punya keyakinan akan adanya kemuliaan kekal. Lalu pertanyaannya sekarang saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Sehingga dia akan menerima kemuliaan kekal, hidup yang kekal di seberang sana. Karena tujuan kita juga sama. Maka dari pembacaan ini kita temukan beberapa hal yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana dia menyikapi setiap pergumulan, setiap derita di dalam hidupnya. Yang pertama saudara sekalian, Paulus membiarkan Yesus hidup dalam dirinya. Membiarkan Yesus hidup di dalam dirinya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami
ayat 10 dan 11. Perhatikan kata membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Senantiasa membawanya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, perhatikan baik ayat ini. Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang diperbuat oleh Paulus yang pertama, ketika dia diperhadapkan dengan masalah pergumulan penderitaan, membiarkan atau merelakan Yesus hidup di dalam dirinya. Membiarkan Yesus hidup di dalam kita. Saudara-saudara, apa artinya? Yesus yang sudah mati bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kita biarkan dia hidup di dalam diri kita. Artinya, menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup kita di saat dia diperhadapkan dengan berbagai rintangan masalah-masalah hidup. Karena kita tahu bersama-sama selama Yesus pun hidup di dunia ini, dia juga mengalami cobaan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan dari orang-orang yang mengikut dia dan dari orang-orang lain. Saudara-saudara, keserupaan dengan Kristus yang seharusnya menjadi kerinduan setiap kita, kerinduan setiap pengikut Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, hanya akan kita dapatkan ketika kita mampu mencapai pergumulan, melewati pergumulan dan pencobaan hidup. Gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, memiliki visi yang besar. Sinode Gereja Bethel Indonesia itu bukan hanya jemaat lokal di sini, tapi seluruh gereja Bethel memiliki visi menjadi seperti Yesus. Tujuan akhirnya adalah menjadi seperti Yesus. Yesus pun diperhadapkan dengan masalah cobaan. Tapi sebagaimana khotbah yang disampaikan pada minggu lalu, atau beberapa minggu yang lalu, bagaimana Yesus menang atas cobaan. Yesus dicoba 3 kali oleh iblis. Tapi Yesus mampu menang. Oleh karena dia menghadapi, mengatasi setiap pergumulan itu menurut standar firman Allah. Itu sebabnya dia selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Dan yang ketiga, ada tertulis. Kalau Yesus saja diperhadapkan dengan pergumulan, dan Yesus menang, Yesus tidak berdosa. Dengarkan baik. Sampai pada akhirnya Yesus mati di kayu salib itu, dia memiliki satu ketaatan kepada Bapanya. Sampai mati di kayu salib, dia taat. Alkitab berkata,
Dan ayat itu berlanjut dengan berbunyi, maka Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Karena dia menang sampai ke sana. Berarti ada pergumulan, ada berkat di sebuah pergumulan, di balik sebuah pergumulan yang dihadapinya. Mungkinkah Yesus akan dikaruniakan nama di atas segala nama? Kalau dia kalah, pasti tidak. Tapi dia menang. Bahkan di atas kayu salib itu dia berteriak dengan satu teriakan yang luar biasa, melumpuhkan segala kuasa iblis setan pada masa itu. Dia berkata dari salib, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya visi misi yang diembannya dari Bapa dilakukannya dengan baik dan sempurna. Lalu bagaimana dengan kita ketika berhadapan dengan pergumulan, berhadapan dengan penderitaan? Biarkan Yesus menuntun hidupmu. Teladanmu, teladanku, teladan kita bersama-sama adalah Yesus. Pergumulan dan pencobaan itu telah dipakai Tuhan untuk mengikis, untuk mematikan segala keinginan daging dan karakter-karakter buruk di dalam diri kita. Jadi kenapa ada masalah? Supaya kita berubah. Kenapa ada pergumulan? Supaya karakter kita berubah. Supaya tidak sombong dan macam-macam dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan membiarkan Yesus hidup dan dimuliakan lewat pergumulan hidup kita, kita akan melihat kuasanya dan kemuliaannya kelak yang akan ia nyatakan. Paulus selalu berkata tadi di ayat itu, karena ada kemuliaan kekal di balik semua penderitaan hidup yang dialami. Jadi apa masalahmu hari ini? Jangan kau undur dari Tuhan. Penderitaan apapun jangan membuat iman kita menjadi kendor. Lihat ada di belakang sana sesuatu yang menunggu, yang menanti saudara, yaitu kemuliaan kekal. Jadi kalau saudara sedikit masalah langsung tak berdaya, sedikit ada masalah langsung undur dari Tuhan, langsung tidak berpercaya lagi, langsung macam-macam. Ingat bahwa Allah izinkan itu untuk memperkuat iman kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bukan hanya suka, tapi ada duka. Bukan hanya senang, tapi ada yang tidak senang. Lalu artinya ketika ada masalah lalu kita ingat Tuhan. Kita ingat Yesus, maka kita akan menang. Kita ingat Yesus ketika diperhadapkan dengan pergumulan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Maka biarkan Yesus hidup di dalam kita. Yang kedua, ayat yang ke-14, karena kami tahu, kita juga harus tahu ini. Paulus berkata karena kami tahu, apa yang mereka tahu, yang harus kita ketahui juga. Bahwa ia Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu pada dirinya. Hal yang kedua, saudara, mempercayai kuasa kebangkitan Kristus.
Kenapa kita harus percaya kuasa kebangkitan Yesus? Paulus berkata begini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kami kepadanya. Oke ya Bapak Ibu. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Artinya tidak ada artinya pemberitaan firman karena Kristus mati. Tidak ada artinya kita beriman percaya kepada dia karena dia mati. Tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya inilah saudara-saudara dengar. Yang merupakan kemuliaan yang tiada taranya bagi orang percaya. Maka kita harus mempercayai kuasa kebangkitannya. Orang yang percaya kepada Kristus, dia harus percaya akan kebangkitan Yesus. Kenapa saudara perhatikan? Karena kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa kuasa Allah telah memenangkan segala pergumulan. Bukankah lagu kita, syair lagu kita berkata, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia yang pegang hari esok kita. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka ada masalah, ada pergumulan. Kita tahan sendiri, kita tanggung sendiri. Maka tidak ada artinya kita harus berjuang keluar dari pergumulan itu. Tapi karena Kristus bangkit, haleluya. Kristus bangkit. Menunjukkan bahwa ada kuasa Allah. Kuasa Allah yang memenangkan kita atas segala pergumulan. Melalui percaya kepada Kristus, kemenangan ini juga sudah diberikan kepada kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu, segala pergumulan di dunia yang sementara ini, sekali lagi segala pergumulan di dunia yang sementara ini tidak boleh menjadi fokus hidup kita. Seperti khotbah yang disampaikan minggu lalu, fokus hidup kita adalah Kristus, bukan masalah. Sekali lagi, fokus hidup kita bukan masalah, tapi Kristus. Aku kuat karena Kristus. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Maka saudara, kebangkitan Kristus memberi harapan dan kekuatan bagi mereka saat menghadapi pergumulan. Artinya begini, tidak sia-sia yang kita lakukan di dunia ini. Kalau Kristus tidak bangkit, nggak ada artinya kita ibadah, Pak. Nggak ada artinya, hanya seremonial belaka lah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, nggak ada artinya saudara doa. Karena mati dia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, nggak ada artinya saudara melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan yang mati. Tapi Kristus bangkit. Maka karena kita tahu dia bangkit, berarti ada pengharapan. Karena kita tahu dia bangkit, ada kemuliaan. Karena kita tahu ada harapan, ada kemuliaan. Maka masalah apapun yang sedang kita hadapi hari ini tidak membuat kita menjadi lemah. Tapi kita percaya ke depan. Percaya sesuatu yang kita belum lihat yang ada di depan kita. Oleh sebab itu saudara,
Maka bagian yang ketiga yang dilakukan oleh Paulus adalah dia melihat dengan mata iman. Ayat 17-18 sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bagi Paulus itu penderitaan itu ringan, akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Dengan kata lain Paulus mau katakan, ya penderitaan di dunia ini enggak ada artinya apa-apa dibanding kemuliaan kelak yang akan Allah berikan. Sudah lihat belum? Belum. Sudah nampak belum? Belum. Maka ayat yang ke-18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tidak mudah terima ini, saudara. Tidak mudah. Melihat atau memandang dengan mata iman. Mata iman seringkali berseberangan dengan pandangan mata jasmani kita. Itu sebabnya seringkali mata rohani kita terhalang oleh mata jasmani. Contohnya apa? Mata jasmani menghalangi pandangan mata rohani. Saudara berkata begini, gak ada pun artinya yang ibadah-ibadah ini. Lalu saudara bandingkan dengan orang yang tidak beribadah. Hidupnya pun baik-baiknya, dia lebih baik pun hidupnya daripadaku. Itu sorotan mata jasmani. Hasil pantauan mata jasmani kita. Maka ketika kita tahu seperti itu, akhirnya kita berkeputusan, udahlah gak usah ibadah-ibadah. Sebab beribadah itu beribadah kepada Allah yang tidak kelihatan. Kan tidak kelihatan Allah ada di sini hari ini. Nggak ada yang lihat. Siapapun tidak ada yang lihat itu. Sudah lihat Tuhan ada di sini. Saya nggak lihat apa-apa. Berarti kalau mata jasmani saya tidak melihat, saya akan bilang, buat apa? Buat apa beribadah? Buat apa melayani? Buat apa berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Nggak ngelihat apa-apa kok. Tapi Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dengan kata lain, dia tidak mau terhalang. Atau tidak mau dia mata rohaninya dihalangi oleh mata jasmani. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku, betapa pentingnya bagi kita untuk membangun iman kita saat menghadapi pergumulan. Baca firman. Semua yang kita baca di dalam Alkitab itu harus dipandang dengan mata iman. Harus dipahami dengan mata iman. Dan Alkitab yang kita baca itulah yang akan mencelikkan mata jasmani dan mata rohani kita. Ada pengharapan. Pengharapan itu tidak kelihatan. Sekali lagi, pengharapan itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita menjalani hidup ini hanya dengan melihat sesuatu yang bisa dipandang mata, banyak orang akan lemah, banyak orang akan undur. Kan karena kita percaya kepada yang tidak kelihatan itunya. Dan yang tidak kelihatan itu hanya bisa dilihat oleh mata rohani. Tapi Paulus jelas bilang, yang kelihatan itu sementaranya itu. Makanya kenapa orang lebih fokus kepada yang tidak kelihatan? Karena menyenangkan.
langsung bisa dinikmati. Sedangkan yang tidak kelihatan itu belum tentu bisa dinikmati sekarang. Karena bisa digenapi dalam hidup kita di masa yang akan datang. Untuk menunggu, untuk sampai ke masa yang akan datang butuh waktu. Karena butuh waktu banyak orang menjadi lemah. Tapi hari ini kita diajar firman Tuhan. Bahwa pergumulan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan Allah bagi kita. Haleluya. Tidak sebanding. Oleh sebab itu ingat bahwa pergumulan di dunia ini sekali lagi tidak sebanding. Maka janganlah biarkan apa yang bersifat sementara membuat engkau kehilangan yang sifatnya kekal. Sama-sama berjuang kita. Sekali lagi sama-sama berjuang kita Bapak Ibu. Jangan biarkan yang bersifat sementara, kesenangan sesaat membuat kita kehilangan berkat. Saya teringat kepada abang Ade. Mungkin saudara kenal, masih ingat kisah Esau. Esau itu kehilangan hak kesulungan. Hanya karena mata jasmani atau kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat adalah ketika dia lapar, dia pulang, dia lapar lalu dilihat adiknya sedang memasak bubur kacang merah. Pernah baca Alkitab kisah itu? Dia melihat adiknya sedang memasak bubur kacang merah. Dia pulang lapar. Lalu dia bilang sama adik, kasihkan aku semangkok kacang merah. Aku tukar. Yaitu apa? Hak kesulungan. Artinya jadi kaulah abangan. Padahal di masa itu hak kesulungan itu begitu mahal. Begitu penting. Alkitab berkata akhirnya dia beri. Ketika dia sudah makan dan kenyang, giliran saatnya bapaknya akan memberi berkat itu. Lalu dia sadar, sekarang aku kehilangan hak kesulungan. Dia menangis. Dia merengek, dia minta tolong kepada bapaknya. Berikan lagi berkat itu padaku. Bapaknya bilang sudah tidak ada. Karena adikmu yang menerimanya. Tapi dia menangis, Alkitab berkata dia menyesal meraung sejadi-jadinya. Karena berkat, yaitu hak kesulungan, hilang sesaat. Hanya karena perkara kesenangan sesaat, yaitu secangkir bubur kacang merah. Memang sekarang kita merasa nggak ada artinya, tapi suatu saat orang akan menyesal. Akan menyesal. Menyesal. Saya juga teringat kembali contoh dalam Alkitab. Ketika kita mengingat ada gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana itu membawa persediaan minyak karena lama nunggunya. Dia pikir nanti kalau mempelainya datang cepat, ya enggak apa-apa, minyaknya kita bawa pulang. Tapi kalau datang terlambat, lama datangnya, mati nanti kita punya pelita, mati kita punya lampu. Maka mereka bawa persediaan. Yang bodoh ini tidak mau. Cukup, ternyata lama datangnya, maka matilah lampu pelitanya. Lalu datanglah pengantin itu. Dan berkata mempelai datang, songsonglah dia. Mereka tidak bisa menyongsong. Karena pelitanya mati. Lalu mereka bilang, bagilah minyaknya untuk kami.
Yang bijak bilang gak cukup, untuk kami aja gak cukup. Saudara, itu terjadi. Di zaman Nuh pun hal yang sama terjadi. Zaman Nuh, Allah perintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Itu sesuatu yang sangat ganjil. Tapi dia ikuti apa Tuhan mau. Matanya tidak tertuju pada yang kelihatan. Karena yang kelihatan dia pikirnya banjir itu apa, dari mana, dari tangannya, enggak mungkin. Sementara orang-orang lain itu, orang-orang banyak yang ada di situ, hari itu matanya tertuju pada yang kelihatan, tidak ada banjir. Tapi dia melihat jauh ke belakang. Dia memandang dengan mata iman yang tidak kelihatan itu. Dengan tekun dia membangun bahteranya sampai selesai. Tuhan perintahkan semua makhluk hidup masuk sepasang-sepasang ke bahtera yang dia buat. Lalu Alkitab bilang begini, menarik dalam Alkitab. Allah menutup bahtera itu dari luar. Ditutup oleh Allah. Dan setelah ditutup, banjir besar mulai. Oke, mungkin orang berkata, naik kita ke gunung, lebih tinggi, supaya kita nggak kena air. Perahu naik terus, terangkat pelan-pelan oleh air, bahtera maksud saya. Dan orang mungkin masih bisa berlari ke atas gunung, oke man, sini kita sini. Oke terus, sampai air itu naik lagi, bukit habis. Yang lain berkata masih ada gunung yang paling tinggi, naik kita ke sana, naik terus. Alkitab berkata sampai akhirnya semua bumi ditutup oleh air. Tak terkecuali gunung yang paling tinggi pun di kala itu. Dan matilah semua yang hidup. Andai kata Nuh tidak melihat, tidak percaya kepada yang tidak kelihatan itu, maka selesailah dia. Maka marilah kita melatih hari ini, saudaraku sekalian, supaya melatih mata rohani kita, memandang yang tidak kelihatan, dan jangan biarkan yang sementara membuat kita kehilangan kemuliaan kekal. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, percaya ada berkat di balik sebuah pergumulan panjang. Berkatnya itu adalah kemuliaan kekal. Oleh sebab itu agar kita mendapatkan kemuliaan kekal di balik penderitaan pergumulan yang kita hadapi, biarkanlah Yesus hidup dalam dirimu. Percaya kuasa kebangkitannya. Dan jalani hidupmu dengan melihat, dengan menggunakan mata iman. Walaupun tidak kelihatan, tapi kita percaya kemuliaan kelak akan Tuhan beri kepada kita. Oleh sebab itu berjuanglah. Milikilah, raihlah kemenangan dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang telah mengajar setiap kami hari ini Tuhan, bahwa ada kemuliaan di balik sebuah penderitaan. Asalkan kami tetap setia pada Yesus, mengikuti kehendak-Mu dengan membiarkan Engkau hidup dalam diri kami. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu. Itu kuasa yang ada pada Allah yang akan juga diberi kepada kami. Dan kami yakin, sekalipun kami belum melihat sesuatu hari ini, Tuhan janjikan di belakang sana, di masa yang akan datang, kami akan peroleh kalau kami memandangnya, melihatnya dengan mata iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.